Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sufartianingsih Jafar, SPSI Psikolog, yang akan memandu Anda dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Kali ini kita akan membahas aspek-aspek penting dalam psikologi perkembangan anak. Yang pertama, ada aspek fisik dan motorik. Aspek fisik adalah perkembangan anak secara fisik, seperti meningkatnya tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak. Peningkatan fisik ini sangat perlu dipantau bagi bayi dan anak-anak agar tetap meningkat sesuai dengan grafik perkembangannya. Aspek motorik merupakan perkembangan otot-otot anak. Misalnya, pada masa bayi, ada gerakan-gerakan refleks yang menandakan motoriknya berkembang dengan baik, seperti refleks menggenggam atau grasping, refleks menghisap atau sucking, refleks moro atau terkejut. Refleks ini akan menghilang seiring bertambahnya usia bayi dan berubah menjadi gerakan yang disadari. Motorik terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, biasanya otot jari jemari, seperti memegang, menggenggam, menulis, menjemput benda kecil, dan menggunting. Selanjutnya, aspek kognitif. Aspek kognitif ini mencakup perkembangan anak dalam berpikir dan proses mental yang terjadi, seperti memori atau daya ingat anak, atensi, kemampuan anak dalam memfokuskan perhatiannya saat melakukan sesuatu, kemudian intelijensi atau tingkat IQ anak. Perkembangan otak anak dalam aspek kognitif ini merupakan hal yang penting, di mana anak pada usia 2 tahun itu sudah mencapai 50% atau setengah dari ukuran otak orang dewasa. Kemudian di usia 5 tahun itu mencapai 75% dari ukuran orang dewasa. Dan ukuran otak anak pada usia 6 tahun itu sudah mencapai 90% dari ukuran otak dewasa. Selanjutnya, aspek bahasa. Bahasa ini mencakup segala bentuk komunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, dan bahasa gerak yang dilakukan oleh anak. Bahasa ini mencakup bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Bahasa ekspresif adalah bagaimana seorang anak mampu menyampaikan apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, secara lisan maupun secara gerakan. Selanjutnya, bahasa reseptif adalah bagaimana anak mampu untuk memahami apa yang orang lain sampaikan, baik melalui bahasa verbal maupun bahasa gerak. Selanjutnya, aspek emosi, di mana anak mampu untuk mengenali emosi yang ia rasakan. Di sini ada 5 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Bagaimana anak mampu untuk mengenali kelima emosi dasar ini sangat penting untuk dipahami, sehingga anak mampu menyadari emosi dan respon emosinya seperti apa, agar anak mampu untuk mengontrol respon-respon emosi dengan cara yang adaptif. Selain emosi ini, ada juga temperamen. Temperamen yang dipengaruhi oleh faktor bawaan. Temperamen ini terdiri dari 3 jenis. Ada easy child atau temperamen yang mudah. Selanjutnya temperamen slow to warm up dan difficult child. Temperamen yang mudah atau easy child menyebabkan anak itu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan temperamen slow to warm up itu anak membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan temperamen yang sulit adalah bagaimana anak membutuhkan bimbingan yang
membantu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Ada juga membahas tentang tipe kepribadian anak. Ada anak yang bersifat introvert dan bersifat ekstrovert. Aspek terakhir adalah aspek sosial, bagaimana interaksi anak dengan lingkungan sosialnya, seperti orang tua, teman sebaya, dan guru. Seperti dalam teori Bandura mengenai social learning, di mana anak itu belajar dari lingkungan dengan melakukan meniru, ya. Jadi dia mengamati lingkungannya, kemudian dia menirukan perilaku orang-orang di sekitarnya, seperti menelpon, memasak, dan lain-lain. Aspek ini akan mendorong kemampuan sosialisasi anak. Bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas di luar dari lingkungan. Itulah tadi penjelasan mengenai aspek-aspek penting dalam psikologi perkembangan anak. Terima kasih telah menyimak. Mari optimalkan periode golden age anak, karena periode ini tidak akan terulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.